lagi materinya tidak akan pasti banyak istimewa, tapi paling tidak menjadi target untuk renungan buat kita. Tips untuk anak kita, untuk istri kita, harus sehat, harus cantik, bebas dari kista, bebas dari miom, dan bebas dari kanker. Mengawali topik di sini, saya akan balik ke sini. Apa sih bedanya wanita dan pria? Apa sih bedanya cewek dan cowok? Bro dan sis itu bedanya seperti apa? Karena ini juga ternyata beda banget. Sangat beda, Bapak Ibu sekalian. Ini gambarannya. Saya sempat menyampaikan ini, saya ngambil cuplikan ini ketika 2 atau 3 tahun yang lalu, saya lupa, mungkin 3 tahun yang lalu, mungkin di Hotel Salak Bogor. Bagaimana perbedaan antara wanita dan pria. Ketika berpakaian atau pakaian saja, ini pakaiannya udah penuh sekali nih. Tapi seorang wanita akan berbicara, aku nggak punya baju buat dipakai lagi. Artinya, ini sudah tergantung banyak. Beda banget. Seorang pria sangat sederhana. Hanya pakaiannya hanya satu, sepatunya satu. Itu yang bakal gue pakai semingguan ini. Ini adalah perbedaan Bapak Ibu sekalian. Jadi pola pikir, hormonal, seluruh sistem dalam tubuh wanita dengan pria memang berbeda. Meskipun secara anatomi perbedaannya hanya terletak pada organ reproduksi pria dan wanita, yang lainnya sama. Ya. Demikian juga ketika berbicara di medsos. Ini katakanlah Facebook. Ketika seminggu nih sudah tidak dibuka-buka, maka seorang pria mungkin hanya ada notifikasi satu. Tapi wanita yang minta berkawan saja mungkin sekitar 86. Yang chatting itu sampai 93. Dan notifikasi lain mungkin ada 8. Ini perbedaan. Sekali lagi, ini perbedaan antara pria dengan wanita. Tadi udah disinggung luar biasa. Dari sisi usia pun yang bertahan, wanita itu lebih banyak daripada pria. Tapi yang sakitnya pun dengan resiko yang sedemikian rupa pun wanita menanggung semua. Ya, ini persiapan ketika berangkat kerja atau beraktivitas. Jam 7 pagi sudah santai katakanlah. Jam 7.10 sudah berangkat seorang pria. Tapi seorang wanita dari jam 7 pagi baru akan keluar dari ruangan hiasnya itu 9.30. Ini melibatkan seluruh aktivitas nih yang saya katakan tadi. Hormonalnya, konsekuensi lainnya, jauh berbeda. Nah, demikian juga ketika masuk di salon. Seorang pria yang acak-acakan rambutnya masuk ke salon, katakanlah untuk potong rambut, itu hanya butuh 50.000 selesai rapi. Tapi tolong perhatikan wanita. Ini sebelum dan sesudah masuk ke salon kecantikan. Dan harus bayar 500.000. Tapi antara sebelum dan sesudah, itu perbedaannya tuh tipis sekali. Mudah-mudahan 510 orang, 510 lebih, ini bisa ngambil satu pemikiran yang berbeda bahwa pria dan wanita, cewek dan cowok, itu jauh beda. Sekali lagi, saya dikaruniai putri 7 orang, putra 4 orang. Jadi akan sangat beda. Dengan demikian, ini satu pembelajaran buat kita. Kita harus menempatkan putri, kita harus menempatkan wanita, kita harus menempatkan ibu, istri itu berbeda. Sangat-sangat berbeda, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan konsekuensi yang lainnya. Nah, berangkat dari sini, seperti yang tadi saya isyaratkan, secara anatomi tidak jauh berbeda. Semuanya lengkap sama. Dari jantungnya, ini pernah saya sampaikan ketika kita berbicara di Ladies Night dan Gentleman Night. Ini tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya di sisi organ genital. Artinya adalah ovarium, rahim, dan seterusnya, kemudian testis, penis, dan seterusnya. Hanya perbedaannya di sini. Seluruhnya sama. Tapi konsekuensi perbedaan ini, inilah yang membedakan antara wanita
dengan pria. Ya. Demikian juga ketika berbicara kelenjar anak ginjal, sama, pria wanita sama. Yang berperan di sini, tapi ketika kerja nih, seorang wanita kerjanya anak ginjal dengan kortisolnya, dengan hormon adrenalinnya dan lain sebagainya, ini berbeda dengan seorang pria. Mohon menjadi catatan pentingnya. Daya tahannya ada di sini. Bagaimana seorang wanita memanfaatkan kelenjar anak ginjalnya, memanfaatkan hormon kortikoidnya atau hormon yang berasal dari kelenjar anak ginjalnya. Beda dengan seorang pria, meskipun sama-sama punya. Ini catatan penting, ya. Nah, dari sana maka akan meluncur satu perbedaan yang jelas. Bagaimana seorang pria ketika menghadapi andropos? Bagaimana seorang wanita ketika berhadapan dengan menopause? Bukan hanya sekedar bicara estrogen dan testosteron yang mengalami perubahan. Estrogen didominasi oleh wanita, testosteronnya didominasi oleh laki-laki. Kurvanya sama, tapi konsekuensinya beda. Nah, ini menjadi catatan penting buat kita sama-sama. Ini sudah dijelaskan barusan, lebih banyak didominasi oleh estrogen. Testosteron ada pada wanita, tapi lebih rendah, dan apa yang dihadapinya adalah menopause. Ini menjadi catatan penting Bapak, Ibu sekalian, teman-teman semua. Ketika sudah berbicara seperti ini, maka kita harus berpikir bahwa antara wanita dengan pria itu memang ada konsekuensi yang berbeda. Hormonalnya juga sama, akan mengalami suatu perbedaan. Jarang sekali yang meributkan andropause, mohon maaf sekali lagi. Tapi kalau menopause itu seolah-olah jadi bahan pembicaraan. Saya ingin malam ini, Ibu, kalau kemarin ada PR buat Ibu, sekarang tidak ada, jadi benar-benar pekerjaan betul-betul. Buat seorang ibu, ini harusnya jauhkan pemikiran masuk di periode menopause. Seperti halnya laki-laki. Laki-laki tidak pernah membicarakan andropause. Saya ingin wanita-wanita Indonesia, wanita-wanita tangguh, ini tidak, artinya adalah ini secara lahiriah akan muncul menopause. Tapi secara pola pikirnya ini harus dijauhkan. Artinya adalah tantangan ke depan. Ingat ya, berhadapan dengan permasalahan, wanita dengan pria berbeda. Ini adalah siklus yang selalu akan terjadi pada seorang wanita. Prosesnya hormonal. Dari mulai hipotalamus, terus kemudian bagian depan dari kelenjar hipofisa atau kelenjar pituitari akan memberikan suatu respon atau akan memberikan suatu rangsangan kepada kelenjar yang ada kandung telur, menghasilkan hormon estrogen. Estrogen akan memberikan feedback negatif, kalau terlalu berlebihan maka akan diberikan perintah dan seterusnya. Ini adalah normal. Baik dengan gonadotrophic releasing hormonnya maupun dengan luteinizing maupun follicle stimulating hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofise atau kelenjar pituitari bagian depan. Bapak Ibu, ini sekedar menggambarkan bahwa konsekuensi yang terjadi seperti yang tadi disinggung juga oleh Pak Taufik, adanya kanker, adanya miom, berarti kita berorientasi di sini sekarang. Seorang wanita berarti ada tempat rahim. Dan miom ada di sini. Ada serviks, maka konsekuensi lain ada di serviks. Dan di atas tentunya adalah ada payudara, paru-paru, kemudian tiroid dan seterusnya. Demikian juga dengan lambung, demikian juga dengan usus besarnya. Konsekuensi yang sama, tapi tidak lepas daripada hormonal. Jadi pesan pertama, sekali lagi pesan pertama ketika kita berbicara di sisi wanita, maka hormonnya itu harus betul-betul mempunyai keseimbangan yang tangguh. Tolong ingat, jadi yang paling berperan di seorang wanita adalah mempertahankan keseimbangan hormonal. Ya, tadi sudah disinggung bagaimana kelenjar tiroidnya, tadi sudah disinggung berbagai konsekuensinya. Bagaimana hormonal itu mempertahankan tubuh secara keseluruhan. Sekali lagi, secara keseluruhan. Tidak melihat satu persatu lagi, tapi secara keseluruhan harus betul-betul menjadi
sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Ini harus jadi catatan penting buat kita. Hormon akan mempengaruhi secara keseluruhan. Dan ini akan berpetualang, ini akan mempengaruhi secara keseluruhan. Ya, demikian juga dengan gambaran di sini jelas dari mulai hipofisenya, bagaimana pengaruhnya terhadap kelenjar hormonal yang lainnya. Ini pun hal yang sama, tapi satu hal yang harus ingatkan dari gambar ini adalah bagaimana peran pembuluh darah. Mohon menjadi perhatian. Peran pembuluh darah di dalam menyalurkan hormon. Peran saraf di dalam menyalurkan stimulus. Jadi ibu, terutama bapak nantinya, bapak menjadi pasangan dalam hal ini, maka stimulus-stimulus yang keluar dari seorang laki-laki untuk seorang wanita, itu harus kuat. Harus betul-betul kasih cinta, kita berbicara. Seluruhnya harus diterima sehingga akan mendapatkan suatu rangsangan yang luar biasa. Dan di samping itu sehatnya pembuluh darah ini mempengaruhi semua. Tidak mungkin, mohon maaf sekarang, ketika berbicara kelenjar air susu, berarti kita berbicara di mame, di payudara, ini akan normal, positif selamanya ketika kita berbicara positif. Demikian juga dengan ovarinya pada seorang wanita. Maka ini tidak terlepas dari sehat dan tidaknya pembuluh darah. Sekali lagi, sehat dan tidaknya pembuluh darah. Ya, hal yang sama sekaligus menggambarkan supaya Bapak Ibu mengingat kembali. Pembuluh darah, baik arteri maupun vena, itu tidak terlepas dari pembicaraan. Jadi sehat, cantik seorang wanita, maka cantik dan sehatnya pembuluh darah. Cantik dan sehatnya, seimbangnya hormonal. Dari luar, peran, kalau saya seorang bapak, saya punya putri, maka peran seorang bapak terhadap putri. Anak-anak putri kita. Demikian juga dengan seorang suami terhadap istri. Maka peran suami, seorang laki-laki, bagaimana memberikan suatu sentuhan, bagaimana memberikan suatu kasih sayang, dan seterusnya. Peran seorang laki-laki memberikan stimulus yang positif terhadap pasangannya. Itu pun menentukan sehat cantiknya seorang wanita. Ini yang harus menjadi peringatan buat kita. Nah, terakhir tadi sudah disinggung karena kita sekarang topiknya adalah berbicara mengenai kista, miom, dan kanker. Saya ingin mengingatkan lagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kista, miom, maupun kanker, tolong menjadi catatan penting buat kita, tidak dilepas antara yang satu adalah jinak, yang satu adalah ganas. Ketika kita bicara kanker adalah ganas. Kenapa demikian? Karena baik kista, yang harusnya tidak ada kista nih, di kelenjar, kemudian miom, yang harusnya tidak ada miom di otot rahim seorang wanita, dan kanker, seluruh bagian tubuh seseorang wanita, atau seluruh bagian dari tubuhnya, itu tidak boleh terjadi. Dan awalnya adalah sama. Yang saya ingin ceritakan adalah ini. Ini adalah alfa toksin yang sangat karsinogenik, yang sangat memungkinkan untuk menimbulkan kista, tumor, dan miom, dan juga kanker. Maka ternyata yang dinilai adalah efektivitas atau aktivitas kuat daripada enzim yang ada di hati kita, di hati seorang wanita. Jadi ini juga salah satu yang harus kita renungkan baik-baik buat bapak sekarang, buat suami, buat laki-laki. Maka hati seorang wanita akan berbeda. Dia akan bisa mengaktifkan enzimnya, atau dia akan serta-merta aktif sekali untuk terbentuknya suatu zat yang disebut POKI dan menyebabkan kelainan pada DNA. DNA pada kelenjar, maka akan menimbulkan kista. Sebelum perjalanan berikutnya atau sebelum ada perjalanan lain dengan kankernya. Ketika DNA ini juga sama, ketika POKI ini juga menyerang DNA pada otot, maka miom pada wanita di rahim, di otot bagian, di lapisan otot di rahimnya, maka akan menimbulkan miom. Bila bersifat ganas, maka POKI ini, kelainan DNA-nya juga akan menyebabkan kanker.
Jadi Bapak Ibu, teman-teman, terutama wanita, terutama emak-emak, peringatan kerasnya adalah bagaimana kita memelihara hati. Sekali lagi, bagaimana kita memelihara hati. Kalau saya punya putri, berarti saya harus memelihara hati putri-putri saya ketika ingin sehat dan cantik. Istri yang sama berarti. Kita harus memelihara hati istri kita karena aktivitas enzimnya harus dikontrol baik-baik. Nah, kenapa yang dibicarakan di sini adalah hati? Kita lihat sekarang. Kalau seorang wanita makan proteinnya tinggi sekali, maka aktivitas enzim ini yang ada di hati ini aktif sekali dan resiko kanker tinggi. Resiko kanker tinggi, resiko kista tinggi, resiko miom tinggi. Mari kita sadari, mari kita berbuat banyak untuk bisa menurunkan 20% ini menjadi 5%. Sehingga aktivitas enzim yang ada di hati seorang wanita itu mengalami penurunan banyak sekali. Ini hal yang sama gambaran, ketika proteinnya masih tinggi, maka tinggi resikonya. Ketika proteinnya rendah, maka resiko kanker, miom, dan juga kista rendah sekali. Ternyata seorang wanita harus menghindari 20% dari makanan yang mengandung kolesterol, asam urat, dan seterusnya. Berubah menjadi berbagai protein yang berasal dari nabati. Ini adalah protein dari nabati. Resiko kanker kecil sekali. Supaya cantik, supaya sehat, tidak ada miom, tidak ada kista, tidak ada kanker. Nah, jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, terutama ibu-ibu, yang perlu diperhatikan adalah ini. Ketika kita ingin menghindari kista, ingin menghindari miom, ingin menghindari kanker, maka jangan beri makanan sel kanker itu. Jangan beri ini. Jangan beri protein dari hewan. Kalaupun ingin mendapatkan protein banyak, 20%, maka pilihlah buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian. Ini yang harus dipertimbangkan. 20% tapi nabati. Saya sangat bersyukur kalau sampai bisa 5%, karena ini adalah pasti tidak memberikan makanan terhadap sel kankernya. Jadi, Bapak Ibu, dengan karakteristik yang berbeda, dengan karakteristik yang istimewa dari seorang wanita, maka ketika kita berbicara di produk, ketika kita bicara di One More, ketika kita bicara transdermal delivery system, nanowave teknologi, maka akan juga berbeda. Sekali lagi, akan sangat berbeda. Saya ingin malam ini mendapatkan kesepakatan bareng-bareng dari lebih dari 600 orang hari ini atau malam ini, harus punya kesepakatan bareng-bareng bahwa seorang wanita memerlukan lebih. Sekali lagi, memerlukan lebih dari berbagai aspek. Ya, cinta kasihnya harus lebih, perhatiannya harus lebih. Demikian juga dengan berbicara di produk. Produknya pun harus lebih. Tolong jadi perhatian. Ya. Saya ingin ada satu kesepakatan dari Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Bagaimana kita menempatkan wanita dengan transdermal delivery system agar sehat, cantik, terbebas dari miom, kista, dan kanker. Ini yang harus saya sampaikan dari awal, dan ini seharusnya tidak terjadi. Sekali lagi, ini harus tidak terjadi. Mohon maaf, bisa dikembalikan. Mohon maaf, saya kembalikan lagi share-nya. Halo, sebentar. Terima kasih. Nah, ini yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sexual dysfunction dan libido yang kurang. Dua kategori ini. Ini jurnal yang bagus sekali. Sekali lagi jurnal yang bagus sekali karena adalah jurnal kerjasama antara Turki dengan Jerman dan ahli ginekologi, ahli kebidanan kandungan. Jadi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita harus mensiasati kondisi disfungsi seksual dan kondisi rendahnya libido, rendahnya
keinginan birahi seorang wanita. Kenapa ini harus disampaikan? Karena ini akan berhubungan sekali dengan produk. Sekali lagi akan sangat berhubungan sekali dengan produk, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat, sekali lagi, kalau kita melihat lebih dalam, nah, ini adalah kondisi yang sangat mengganggu sekali seorang wanita. Saya harus turunkan ini supaya lebih jelas. Ya. Ini adalah satu kondisi bagaimana seorang wanita bisa mengalami satu gangguan seksualitas. Dan ini menyebabkan perjalanan panjang dengan kista, dengan miom, dengan kanker. Yang pertama adalah mood-nya. Ini gangguan mood. Kalau ini tidak bisa dikontrol, ini tidak bisa diatasi, maka konsekuensinya banyak sekali. Saya tidak ingin melihat ke contoh yang aslinya. Penyakit aslinya tidak perlu, tapi kita melihat kondisinya. Psikis juga yang sama, bukan berarti langsung ke satu penyakit dengan kejiwaan, tidak. Tapi ini mewarnai kita. Mewarnai seorang wanita, mood-nya itu tidak boleh moody, harus dipertahankan. Psikisnya juga hal yang sama, harus betul-betul dipertahankan, tidak ada sedikit pun kegoyahan. Kalau sudah berbicara di kondisi kanker, kista, dan miom, ini sudah pasti akan terganggu. Demikian juga dengan kelainan pada kandungan. Demikian juga dengan infeksi. Ini hal yang sama. Wanita jangan sampai terjadi infeksi pada saluran kemihnya, apalagi sampai terjadi gagal ginjal. Karena kondisi seksualnya pasti akan jauh runtuh. Ya, termasuk di dalamnya adalah satu penyakit akibat hubungan seksual. Ini akan meruntuhkan Bapak Ibu sekalian. Akan meruntuhkan, akan menimbulkan tidak adanya sama sekali keinginan seksual dari seorang wanita. Di satu sisi. Di sisi yang berbeda atau di sisi yang lain, juga sangat mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ini adalah satu kondisi yang harus kita pahami bareng-bareng. Kalau sampai ada gangguan hormonal, jadi kita tidak melihat ke sini ya, tapi kalau ada gangguan hormonal, berarti ada sesuatu. Entah itu karena dia pakai kontrasepsi, entah karena obat yang lain, tapi akan mempengaruhi hormonal. Maka ini akan mempengaruhi juga keinginan seksual seorang wanita. Nah, ini yang paling sering Bapak Ibu sekalian. Obat antihipertensi. Dengan beta blokernya, angiotensin 2 antagonis, angiotensin converting enzim, captopril, dan seterusnya. Ini akan mempengaruhi seorang wanita untuk tidak ingin untuk melakukan aktivitas seksual. Tidak ada lagi libido lagi, tidak ada lagi birahi lagi. Apalagi kalau sudah biasa dengan obat-obat penenang, antidepresan, dan lain sebagainya. Ini akan sangat mempersulit seorang wanita untuk bangkit efektivitas dari sisi seksualnya. Karena apa? Kenapa Dr. Stio menyampaikan seksual di sini? Karena ini akan menggambarkan kecantikan. Karena ini akan menggambarkan sehatnya seorang wanita. Dari mulai senyumnya, dari mulai tertawanya akan sangat-sangat berbeda. Ketika seksualitas, aktivitas seksual, seksual desire-nya, itu akan tampil atau muncul. Ketika dengan dua kondisi yang berbeda ini, maka aktivitas seksual maupun keinginan untuk seksualnya itu tidak akan muncul sama sekali. Dan itu tidak akan cantik. Itu tidak akan cantik, itu tidak akan sehat. Wanita sehat berhubungan atau sangat dekat sekali dan berbeda dengan laki-laki. Laki-laki akan mudah sekali, mohon maaf, sekali lagi para laki-laki akan mudah sekali mencari jalan keluarnya. Tapi wanita tidak. Ini menjadi catatan penting buat kita. Nah, saya ingin melanjutkan sedikit bagaimana peranan produk. Jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ibu-ibu terutama, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, sekali lagi yang baik sebelum menikah maupun yang sudah menikah, terutama yang sudah menikah, nih, jangan sampai ada gangguan apa-apa. Kalau kemarin kita melihat keharmonisan rumah tangga dan lain sebagainya, sekarang khusus untuk wanitanya. Ladies night untuk seorang wanita itu wajib. Sekali lagi. Ladies night untuk seorang wanita itu wajib. Setiap saat. Jangan bicara
apa perlunya, jangan bicara lagi, jangan dipertanyakan lagi kenapa perlu, kenapa harus, dan lain sebagainya. Karena balik lagi, ini adalah tips cantik, sehat seorang wanita bebas dari kista, miom, dan kanker. Maka saya masuk di salah satu sudutnya dulu adalah Ladies Night. Ladies Night wajib. Ya. Kalau tadi disampaikan salah satu statistik yang ada di Indonesia dari riset kesehatan dasar 2014, saya mencupliknya di sana. Wanita itu berisiko kanker 4 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Maka mohon maaf, Ladies Night pada wanita dibandingkan dengan Gentleman Night untuk laki-laki, mungkin laki-laki cukup dengan 1 pack, tapi wanita tidak. Wanita harus minimal 4 pack. Sekali lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan ini akan tergambarkan oleh teman-teman sekalian. Ya. Laki-laki Gentleman Night mungkin cukup dengan 1 pack. Tapi wanita minimal 4 pack dalam perjalanannya. Sekarang mau berapa lama? Mau berapa lama dipakainya? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Perbandingannya adalah 1:4. Oke? Kenapa demikian? Karena keperluan ini lebih besar pada wanita. Karena konsekuensinya lebih besar pada wanita. Bagaimana dengan omega 3? Bagaimana dengan asam amino arginin? Kita lihat sama-sama. Omega 3 betul-betul akan memperbaiki seluruh kondisi tubuh seorang. Di sini kebetulan vena juga hal yang sama, adalah permasalahan pada wanita dengan varises dan lain sebagainya, dan ini adalah pada kaki. Maka harusnya dengan omega 3 tidak ada terjadi lagi gangguan vena. Cantik, betul-betul cantik. Ketika omega 3 berbicara di vena, maka omega 3 juga berbicara di arteri. Maka seluruh peredaran darah baik. Ingat, konsekuensinya ada di peredaran darah. Seorang wanita, peredaran darahnya harus jauh lebih sehat. Sekali lagi, harus jauh lebih sehat, baik arterinya maupun venanya. Arginin, ketika kita mempunyai satu senjata nitrik oksidnya, artinya adalah kekuatannya. Maka arginin pada wanita pun harus lebih dibandingkan dengan pria. Karena sehat, karena cantik, karena bebas dari serangan apapun. Termasuk di dalamnya adalah kista, termasuk di dalamnya adalah miom, termasuk di dalamnya adalah kanker. Lalu bagaimana dengan zinc, jahe, dan juga ginseng? Hal yang sama pernah disampaikan. Ini adalah gambaran yang tidak akan putus. Zinc ternyata terhadap sistem hormonal. Sekali lagi, memegang peranan penting, play critical role pada sistem endokrin itu adalah zinc. Jadi zinc diperlukan pada wanita untuk mempertahankan atau jauh lebih mempertahankan sistem hormonal endokrinnya. Demikian juga dengan ketika berbicara jahe, maka kita berbicara perbaikan pada sirkulasi darahnya. Kembali lagi, karena ingin sehat, karena ingin cantik, supaya bebas terhadap kista dan kanker. Demikian juga dengan miom. Bagaimana ginseng? Ginseng perbaikan terhadap aliran darah, hal yang sama. Ini salah satu saja. Lalu bagaimana 2 herbal berikut? Baik red clover, kemudian Dioscorea bulbifera, dan terakhir adalah Lady Perrot. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini adalah Dioscorea bulbifera. Ternyata sebagai terapi untuk seorang wanita. Kenapa demikian? Karena berbicaranya adalah follicle stimulating hormone, berbicaranya adalah estrogen. Sekali lagi, berbicaranya adalah wanita meningkatkan anti-fertility. Demikian juga dengan anti-fertility activity daripada Dioscorea ini dua literatur yang berbeda. Kuat sekali untuk memberikan keyakinan kepada kita. Nah, yang terakhir, ketika berbicara red clover sebelum Lady Perrot. Red clover hal yang sama, Bapak Ibu sekalian. Akan jauh lebih istimewa, akan memberikan satu suplemen, akan memberikan satu perbaikan terhadap libido seorang wanita. Jadi bukan bicara hanya di kulit kepala, tapi juga di libido.
Dan ini dirasakan pada wanita yang udah mulai masuk di kondisi yang menopause. Sekali lagi saya ingin memperpanjang, jangan mempersempit menopause pada seorang wanita, jangan mempercepat terjadinya menopause pada seorang wanita. Itulah perlunya Ladies Night. Ya. Kemudian bagaimana peran daripada Lady Perok ini istimewa sekali Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan. Ini adalah satu kombinasi dari kulit, sekali lagi, dari kulit pinus, L-arginin tadi sudah dikenal, L-citrulline juga sama, ini adalah sama amino, tapi kemudian rosehip ekstrak. Ini peranannya luar biasa karena akan memperbaiki fungsi seksual, sampai seolah-olah ini paling dikhawatirkan. Jangan sampai ketemu dengan menopause, atau berlama-lamalah tidak ketemu dengan menopause. Jangan langsung masuk ke menopause dan kemudian gugur semuanya. Wanita tidak cantik lagi, wanita tidak sehat lagi. Ketika sudah, aduh saya sudah menopause. Itu tidak boleh terjadi. Dan Ladies Night menyediakan Lady Perok. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ini adalah fungsi yang ada di kulit dari pinus. Anti penyakit sendi, akan mengatasi terhadap UV sebagai antioksidan, anti diabetes, mengatasi perlemakan hati, memperbaiki migrain, memperbaiki fungsi memori dan juga fungsi luhur dengan berbagai penyakit degeneratif, penyakit yang ada di dalam susunan saraf. Ini yang terutama. Anti cancer. Anti cancer berarti anti kista, anti miom. Selain anti alergi, anti inflamasi. Terhadap sistem imun akan diperbaiki, kontrol terhadap infeksi, dan juga memperbaiki jantung dan hipertensinya. Ketika berbicara di satu sisi dari Lady Perok, yaitu berbicara di kulit buah daun pinusnya. Lalu bagaimana dengan rosehip? Dahsyat Bapak Ibu sekalian, ketika seorang wanita mengaplikasikan Ladies Night, maka mendapatkan booster imun, memperbaiki sirkulasi darah seperti halnya dengan komponen lain, mencegah kanker. Mencegah kanker berarti mencegah kista, mencegah miom. Demikian juga dengan penyakit kronis yang lain. Kardiovaskuler, anti-aging, mengatasi diabetes, mengurangi risiko terjadinya osteoporosis, kesehatan yang lain termasuk membebaskan dari keriput yang selalu jadi musuh seorang wanita. Demikian juga dengan kualitas daripada fungsi saluran kemih seorang wanita, itu ada pada di rosehip ekstrak yang dipakai pada Ladies Night. Nah, sekarang balik lagi, pasangannya apa sebetulnya Ladies Night? Malam ini kita harus berdiskusi lebih dalam lagi. Pasangannya Ladies Night sekali lagi adalah slim style. Kenapa slim style? Karena identik dengan penurunan berat badan, identik dengan cantik, identik dengan ideal. Jadi kita harus menggandengkan seorang wanita Ladies Night dan slim style. Itu kebutuhannya, balik lagi sekarang lagi, 4 kali lipat dibandingkan dengan pria. Pria dengan kegemukannya malah luar biasa cueknya. Wanita tidak bisa. Sekali lagi, wanita tidak bisa ke arah sana. Wanita akan dibawakan langsung terus-terusan, harus tampil, harus perform yang luar biasa. Dan itu didapatkan dari slim style. Kita lihat sama-sama. Hanya berbicara dari slim style, ketika berbicara di bentuk tubuh katakanlah, tapi ternyata bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, ini adalah hanya berbicara satu. Paulinia Kupana atau Guarana itu adalah sekali lagi adalah berbicaranya di tumor. Sekali lagi berbicara di tumor berarti anti kista, anti miom, anti kanker. Demikian juga dengan hal yang sama. Ini adalah langsung kanker payudara. Jadi wanita harus betul-betul dengan slim style untuk menghindari kista, miom, kanker. Hal yang sama pengobatan terhadap kanker. Hal yang sama lagi untuk jahenya, sekali lagi ketika berbicara perbaikan terhadap
laki-laki, berarti pada wanitanya kita tidak bicara spermanya, tapi berbicara sel telurnya. Gengar terhadap female fertility, Pak. Betul-betul memperbaiki. Kemudian T, reproduksi sistem, baik pada laki-laki maupun pada wanita. Ini hal yang sama, satu penelitian. Garsinol, ya, yang ada pada ginseng, hal yang sama sebagai anti cancer. Mohon maaf, dari Garcinia, bukan dari ginsengnya. Garcinia lagi, hal yang sama. Ketika kita berbicara di sini, berarti termasuk di dalamnya adalah anti tumor. Anti tumor, anti cancer, berarti anti kista dan anti miom dan anti kanker. Ini harus menjadi bagian dari seorang wanita, yaitu slim cell, karena guarana, karena Garcinia cambogia. Demikian juga dengan Garcinia cambogia, ini kanker ginjal. Demikian juga Garcinia cambogia di dalam penurunan berat badan, itu sudah tidak ada diskusi lagi. Demikian juga dengan appetite suppressing, menahan nafsu makan seorang wanita. Bagaimana dengan jahe, terapeutik terhadap kanker? Jahe terhadap kanker, hal yang sama. Kemudian jahe terhadap cervical cancer, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik. Jadi Bapak Ibu Sulang, pasangannya ini tidak bisa dilepaskan. Nah, ini juga hal yang sama, bagaimana dengan green tea? Sekarang lagi bicara green tea. Kalau kita ngelihat satu komposisi seperti ini, maka dahsyat. Wanita wajib dengan slim style. Ya. Kembali lagi adalah kematian daripada sel kanker. Karena apa? Karena akan menginduksi proses kematian sel. Ingat Bapak Ibu sekalian, sel kista, sel miom, dan sel kanker adalah sel yang sakit tapi tidak mati. Kenapa demikian? Karena proses, sekali lagi, proses kematian sel atau yang disebut sebagai apoptosisnya ini tidak terjadi. Terhambat. Green tea dengan komponennya epikatesin dan seterusnya, ini akan menginduksi, akan merangsang terjadinya apoptosis. Sehingga kematian sel akan terjadi. Kematian sel terjadi, berarti kematian sel kanker akan terjadi. Harus diakhiri, siklus satu sel itu harus diakhiri. Tidak boleh sakit, tapi tetap hidup. Hidupnya sebagai apa? Sebagai sel kista, sebagai sel miom, sebagai sel kanker. Ini adalah green tea. Hal yang sama. Ya. Ini yang terjadi akan meningkatkan, sekali lagi, akan meningkatkan proses apoptosis. Di lain sebagainya. Ini adalah peran. Akan mengatasi kanker, akan menurunkan radikal bebas, akan meningkatkan sistem imun, melawan kanker, melawan kista, melawan miom, melawan kanker. Hal yang sama di sini juga tergambarkan berbagai kanker, tadi sudah disebutkan. Kanker yang dialami oleh wanita, baik breast cancer-nya, ovarian cancer, kemudian lung cancer-nya, demikian juga dengan cervix cancer, hal yang sama. Seluruhnya akan didapatkan, dan itu akan didapatkan oleh karena green tea. Green tea hal yang sama ketika kita berbicara sebagai kemo preventif dan kemoterapi. Saya ingin mendudukan sebagai kemo preventifnya. Nah, kemudian yang ketiga, pasangan wanita dari produk One More Internasional harusnya adalah Sorni. Mungkin nanti harus dibahas lebih dalam mengenai Sorni. Karena sebetulnya ketika kita berbicara di komposisi saja, ini sudah mewakili. Baik yang sifatnya adalah kolagen pads-nya maupun anti-aging-nya. Kenapa demikian? Karena ini berperan sekali untuk bukan hanya sekedar cantik berbicara di sini. Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar cantik, sekali lagi. Contoh yang harus saya sampaikan misalkan hyaluronic acid, asam hyaluronat. Hyaluronat ini akan sangat mempertahankan kelembaban seorang atau kulit seorang wanita, apalagi kita berbicara di wajah. Demikian juga dengan pertahanannya terhadap hidrasi, terhadap kekurangan, kekeringan, itu juga akan dihambat oleh hyaluronic acid. Dan yang terakhir, hyaluronic acid adalah memang sebagai anti-aging. Makanya disebut sebagai anti-aging mask, karena di sana mengandung hyaluronic acid. Lecithin, retinol ini mainan daripada kulit. Ginseng kita sudah tahu, kolagen sudah tidak dibicarakan lagi, kita sudah bicara. Demikian juga dengan minyak, berbagai minyak organik yang harus dipakai oleh seorang wanita, itu untuk mempertahankan cantik, sehat, dan serangkaian anti kista, anti kanker, anti miom. Itu ada di dalam Sorni, Bapak Ibu sekalian, atau ibu-ibu.
Jadi kalau sekarang sudah melihat seperti ini, Sorni sudah masuk di dalamnya, baik yang patch kolagennya maupun Sorni anti-agingnya, dan ini tidak, sekali lagi, tidak dilirik atau dilirik kecil sekali oleh seorang laki-laki, maka konteksnya akan berbeda. Kita sudah punya produk yang harus banyak oleh seorang wanita, yaitu Ladies Night, sekali lagi Ladies Night kita harus berbicara, kemudian Slim Style, dan kemudian Sorni. Ini harus menjadi wajib wanita. Agar cantik, agar sehat, bebas dari kista, bebas dari kanker, bebas dari miom. Karena seluruhnya akan memberikan hasil yang fantastik. Ya. Nah, tadi saya sudah mengingatkan, peranan daripada hormonal pada wanita dominan. Jadi otomatis melatonin tidak bisa lepas lagi, Pak. Tidak bisa tawar lagi. Saya tidak akan berbicara di ekstrak lavendernya maupun ekstrak mawarnya, tapi di melatoninnya. Ini pengaruh besar. Saya tidak ingin melirik ke testisnya, tapi meliriknya adalah ke pertumbuhan gonad atau reproduksi seorang wanita, yaitu pada kelenjar ovumnya, kandung telurnya. Ini peranan daripada melatonin. Di samping kesehatan secara utuh, di samping cantik dan sehatnya secara keseluruhan. Melatonin, pengobatan untuk kanker. Berbagai tipe kanker, Bapak Ibu sekalian. Berbagai tipe kanker. Ini sudah penelitian yang jauh sekali. Nah, yang ingin saya sampaikan satu hal, Bapak Ibu sekalian, melatonin, sekali lagi, melatonin yang dipakai oleh One More International adalah, tolong perhatikan, fitomelatonin. Jadi berasal dari kopi, cabai, tomat, sunflower, dan seterusnya, buah dan seterusnya, termasuk ketimun. Ini salah satu contoh. Melatonin yang dipakai betul-betul akan sangat bertindak sebagai anti kista, sekali lagi, anti kista, anti miom, anti kanker. Kenapa? Karena ini tidak disukai, sekali lagi, ini tidak disukai oleh sel kanker. Kacang, buah, biji-bijian, sayuran tidak disukai. Nah, jadi otomatis ketika penelitian ini didapatkan, maka betul-betul bersifat sebagai anti kanker melatonin. Demikian juga dengan penelitian ini, panjang sekali. Banyak sekali penelitiannya yang secara keseluruhan adalah sebagai anti kanker, anti miom, anti kista. PNG dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin menyinggung sedikit rasa painless-nya saja. Seorang wanita kuat sekali karena bisa menahan rasa sakit. Dan itu akan sangat ditopang oleh PNG. Ketika akan dilakukan operasi, maka laboratoriumnya harus sehat. Tidak boleh ada yang menghambat untuk tidak terjadinya operasi. Maka PNG akan berperan memperbaiki seluruh parameter laboratorium. Ketika mau dioperasi, maka tidak boleh ada rasa sakit yang berlebihan di samping anestesi yang diberikan. Maka andalannya adalah PNG. Ditempelkan PNG sebelum operasi. Demikian juga ketika penyembuhan luka operasi. PNG akan menyertai dan harus berbanyak-banyak pada wanita. Kenapa demikian? Karena rasa sakitnya akan jauh lebih ditekan karena PNG. Demikian juga dengan proses penyembuhan, PNG akan berperan. Ketika berbicara hormonal, berarti berbicara lagi di organ reproduksi, hormon daripada seorang wanita. Meningkatkan seks hormon. Ini bukan bicara pada laki-laki, kalau di sini ada peningkatan ereksi, tapi di sini adalah peningkatan seks hormonal. Pada wanita pun didapatkan dari adanya ginseng yang ada di dalam PNG, yang ada di dalam Sorni, yang ada di produk yang lain. Ginseng, breast cancer, Bapak-Ibu sekalian. Jadi otomatis PNG akan menyertai. Ginseng lagi sebagai anti cancer. Berbagai hal ini adalah penghambatan terhadap berbagai cancer. Dievaluasi banyak sekali studinya. Benefit dari cancer, ini juga hal yang sama perbaikannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini saya ingin mengingatkan lagi. Seorang wanita harus baik, sekali lagi harus baik dari sisi moodnya. Harus terhindar daripada stres. Inilah peran daripada ginseng. Sekali lagi, peran dari ginseng, peran daripada PNG atau ginseng yang ada di kandungan. Baik di Sorni, maupun di Ladies Night, maupun ada di dalam PNG. Ini harus didapatkan.
fungsinya, dan lain sebagainya, termasuk menurunkan berat badan. Demikian juga dengan sexual dysfunction-nya. Ini karena ginseng, ya. Selain keuntungan yang lain tentunya sangat-sangat diharapkan. Hal yang sama, penurunan gula darah, mencegah kanker, mencegah kista, mencegah terjadinya miom, ini didapatkan karena adanya ginseng. Sistem imun, tolong perhatikan, mengatasi gejala-gejala menopause. Ini yang saya katakan, jauhkan daripada menopause. Makin sering menggunakan PNG, makin sering menggunakan ladies night karena ginsengnya, makin sering menggunakan sorni karena ada ginsengnya, maka kita akan mendapatkan hal yang sama. Akan jauh daripada menopause untuk seorang perempuan. Ginseng terhadap kanker hati, ginseng saponin yang ada di dalam hal yang sama, berarti ini adalah ketika berbicara kemoterapi, ketika berbicara kemoprotektif. Jadi diperlukan saponin. Saponinnya juga sama, berarti pitosaponin. Artinya dari berbagai tumbuhan, berbagai buah, dan seterusnya. Ini adalah anti kanker, aktivitas daripada saponin. Evaluasinya jauh, breast cancer sudah dievaluasi, kanker yang lain juga dievaluasi, kanker ginjal, kanker tadi sudah disebutkan sama Pak Taufik, kanker usus besar, evaluasi karena adanya saponin, dan saponin ada di dalam PNG. Demikian juga evaluasi yang lain, kanker leukemi, kanker usus besar, breast cancer di dalamnya, kalau untuk wanitanya, thyroid cancer tadi sudah disinggung, lung cancer tadi sudah disinggung sama Pak Taufik, maka akan didapatkan karena adanya saponin di dalam PNG. Bagaimana dengan omevia? Omevia kita berbicara di omega 3 coenzim Q10. Omega 3 pasti untuk perbaikan oosit, berarti perbaikan daripada sel telur. Omega 3 perbaikan aliran darah. Coenzim Q10 male infertility, langsung berhubungan pada ibu, seorang ibu. Coenzim Q10 berbagai penyakit kardiovaskuler. Dan terakhir, ibu tidak pernah mengukur kekurangan vitamin. Kita tidak tahu berapa kekurangannya, tapi itu tidak perlu dipertimbangkan. Manfaatkan B12+ untuk mendapatkan ketahanan tubuh dari berbagai vitamin. Demikian juga dengan manfaatnya. Demikian juga dengan dekamin, kita tidak mengukur kekurangan vitamin D3-nya, kekurangan vitamin K2-nya, mineral magnesiumnya, trace elemen magnesiumnya, vitamin C-nya. Manfaatkan dekamin. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa disampaikan.